ada satu judul dalam kitab Shahsiyah Al-Islamiyah itu judulnya Tariqatul Islam Fid Darsi, metode belajar di dalam Islam. Alhamdulillah di dalam Islam ini kita dapat tuntunan menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, semenjak dibuayan ibu kita sampai ke liang lahat. Maka alhamdulillah kajian-kajian Islam makin semarak. Walau Islam distigmatisasi, difitnah macam-macam, orang belajar Islam makin banyak. Anak-anaknya disekolahkan ke pesantren. Dulu waktu saya kecil masuk sekolah pesantren itu agak marginal. Ya, sekarang ini anaknya intelektual, anaknya tentara, anaknya polisi, anaknya pengusaha, bangga kalau anaknya hafal Quran dan masuk pesantren. Maka sekolah-sekolah Islam banyak, ya, seperti jamur di musim penghujan. Alhamdulillah. Nah, akan tapi ada perlu hal yang penting untuk kita fahami, baik untuk anak kita, baik untuk istri kita maupun diri kita, walau kita sudah berumur, yakni prinsip-prinsip penting di dalam belajar dalam Islam. Yang pertama adalah ta'ammuk fil fahmi, mendalam dalam pemahaman. Jadi tidak boleh belajar itu setengah-setengah. Belajar nyetir mobil saja kalau setengah-setengah berbahaya. Harus punya kompetensi tertentu sehingga layak mendapatkan SIM. Ini membawa mobil, apalagi membawa hidup diri kita, anak kita dan keluarga kita. Kita dapat amanah dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jangan sampai kita terpeleset ke neraka. Maka belajar apapun, ya, apalagi belajar agama, harus ta'ammuk fil fahmi. Amik itu artinya mendalam dalam pemahaman, tidak boleh setengah-setengah. Maka dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ini karangan Imam Az-Zarnuji, ini beliau ini wafat tahun 1195. Ini salah satu kitab yang bisa diselamatkan ketika ribuan, bahkan ada yang mengatakan jutaan kitab dibakar oleh tentara Mongol tahun 1258 di Baghdad, dibuang di sungai Efrat, ya, sehingga sungai itu menghitam karena tinta buku-buku. Salah satu kitab yang bisa diselamatkan adalah kitab Ta'limul Muta'allimnya Imam Az-Zarnuji. Sekarang ini kitab ini menjadi kitab pengantar, ya, di semua pesantren di Indonesia, ya, Ta'limul Muta'allim. Apa kata beliau? Penulisnya Imam Burhanuddin Az-Zarnuji mengatakan orang belajar menuntut ilmu itu harus al-juhdu, harus sungguh-sungguh, ya, harus sungguh-sungguh dalam belajar apapun, ya, tidak boleh tahawun. Tahawun itu meremehkan pelajaran. Apa buktinya kita sungguh-sungguh itu? Antara lain dengan mengeluarkan pengorbanan. Ada pengorbanan. Apakah itu harta? Bapak Ibu sekalian mungkin kenal yang namanya ulama besar namanya Yahya bin Ma'in. Pernah dengar? Pernah, ya? Belum? Yahya bin Ma'in. Itu bapaknya kaya, dapat warisan 1 juta dirham. 1 dirham itu lebih kurang 70.000. Jadi berapa kira-kira itu, Pak Haji? Berapa miliar itu? 70 miliar. Itu semuanya dipakai untuk biaya belajar. Yang tersisa hanya 1 sendal jepit. Tapi jangan tanggung-tanggung, beliau ini berguru kepada Imam Sufyan Ibnul Uyainah, berguru kepada Imam Ibnul Mubarak, dan punya murid namanya Imam Bukhari. Bayangkan. Dari orang yang, kalau orang Jawa bilang jerbasuki mau beok. Orang kalau mau mendapatkan sesuatu harus dengan pengorbanan, biaya. Kalau yang miskin bagaimana? Imam Syafi'i, yatim, miskin, ikut majelis ta'limnya Imam Malik, di kutabnya majelis Imam Malik, teman-temannya yang anak orang kaya bisa beli kertas. Waktu itu kertas mewah karena dari orang Cina yang bisa membuat kertas, ya. Tapi Imam Syafi'i yang masih kecil ketika itu, ya, cari tulang-tulang itu dipakai tulis. Meskipun beliau ini nggak nulis pun udah hafal, ya. Tapi ada kaidah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, qayyidul ilma bil kitabi, ikatlah ilmu dengan menulis, mencatat, ya.
Karena kita ini hafalan kita telah terbatas. Kalaupun kita hafalannya disimpan di hard disk bisa rusak. Ya memang di otak juga bisa rusak, maka ditulis. Nah, dulu tulis di kertas, sekarang mungkin di flash disk, nulis di komputer, di Android. Untuk apa? Mengikat. Kemudian diulang-ulang, tikror, diulang-ulang supaya kita lengket, mutkin. Ya, ini bukti kesungguhan. Bahkan Abu Darda itu untuk membuktikan mencari hadis yang sahih apa tidak itu perlu waktu jalan 5 hari 5 malam. 5 hari 5 malam. Itu kan kalau orang-orang pintar sungguh-sungguh, kalau orang-orang yang diberi kemampuan adimau otaknya. Jadi otak semua manusia dikaruniai Allah Subhanahu wa taala otak. Tapi kuwatur rabtinya beda-beda. Kuwatur rabti, kekuatan untuk menangkap, daya tangkapnya beda-beda. Ada yang cemerlang kayak Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i punya murid yang agak lambat daya ingatnya, daya tangkap otaknya. Namanya Rabi' bin Sulaiman. Imam Syafi'i ngajar bukan sekali 2 kali dengan materi yang sama sampai 39 kali. Imam Syafi'i mengatakan, "Wahai Rabi', engkau paham enggak?" "Enggak paham wahai Imam Syafi'i." "Enggak paham." Akhirnya Imam Syafi'i itu datang ke rumahnya. Karena Rabi' bin Sulaiman ini sangat baik, santun, melayani gurunya Imam Syafi'i dengan luar biasa. Maka Imam Syafi'i datang ke rumahnya. "Aku," kata Imam Syafi'i, "seandainya ilmu itu seperti makanan, aku suapi kepada dirimu, engkau makan. Tapi ilmu ini beda dengan makanan. Yang bisa menyuapi hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka aku nasihatkan kepada engkau wahai Rabi' bin Sulaiman, berdoalah kepada Allah, munajat kepada Allah agar Allah mentransfer ilmu itu dengan mudah kepada dirimu." Maka dia munajat tiap malam luar biasa, berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan dia menangkap ilmu dalam belajar. Akhirnya beliau menjadi salah satu imam besar di dalam mazhab Syafi'i. Muridnya siapa? Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi dan lain-lain. Itu salah satu imamnya Rabi' bin Sulaiman yang tadinya ya itu slow learner, jadi orang yang pembelajar yang lambat lagi. Jadi kalau kita punya anak, kita punya teman, ngapal kok susah. Ya temannya udah sampai 10 juz, dia masih wadduha enggak hafal-hafal. Ya, setengah juz enggak selesai juz 30. Maka yang penting apa? Berdoa kepada Allah. Jangan lupa, ya yang punya ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti dari al-juhdu, kesungguhan. Ya, maka dalam kitab As-Sahsiyah Al-Islamiyah dikatakan dalam belajar itu metode pembelajaran dalam Islam adalah amikah, ya, ta'ammuk fil fahmi. Jadi sampai mendalam. Ya, antara lain dengan pengorbanan, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, biaya dan lain sebagainya. Termasuk kalau kita orang tua mengorbankan perasaan. Saya dulu di Jombang, ya, sekolah ke Bogor 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan itu masih ingat emak terus. Itu kalau kita ke orang tua, ternyata orang tua ku anak itu lebih dahsyat lagi. Saya ngantar anak ke pesantren nggak nangis, pura-pura nggak nangis, tapi malam kalau tahajud nangis. Ingat anak saya lulus SD udah di pesantren, ya, yang satu di Mesir masih baru lulus SMP. Itu kalau sakit, kalau demam. Sementara kondisi COVID-19 sekarang. Nah itu kan orang tua. Tapi dalam situasi seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala, relakan kepada Allah. Doa. Ikatlah antara orang tua dengan anak itu dengan doa. Ya. Jangan sampai kita karena udahlah sayang di rumah aja. Kita ini mampu kita apa? Maka kita antar anak kita kepada ulama yang mumpuni, ya, sehingga anak kita akan lebih hebat dibandingkan kita. Nah, ini yang pertama, ya, ta'ammuk fil fahmi. Jadi belajar sampai mendalam, ya. Apakah belajar bahasa, apakah belajar teknik, apakah belajar berdagang, ya. Kalau belajar berdagang pun tidak sampai mendalam, nggak jadi juga. Udah produknya bagus, kemasannya tak bagus, nggak jadi juga. Kemasannya bagus, kedainya kotor, nggak jadi juga. Ya, maka harus sungguh-sungguh al-juhdu kata Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua dalam metode pembelajaran Islam itu adalah al-imanu bima yatawasalu ilaihi ad-darsu. Mempercayai dengan pelajaran yang sedang dikaji.
Pelajaran tentang Al-Quran, kita harus yakin bahwa Al-Quran kalamullah, harus sampai derajat iman. Ketika Al-Quran, Allah SWT memerintahkan kita kepada kita sholat, aqimus sholah, kita yakin, ya Allah, Engkau telah memerintahkan kepadaku sholat, maka aku akan laksanakan dengan sukacita, dengan senang hati. Kenapa? Karena aku akan interaksi dengan Engkau, ya Allah, zat yang paling kita cintai. Manusia selain Nabi Muhammad yang paling kita cintai siapa? Ibu kita, ya kan? Ibu kandung kita. Tapi yakinlah bahwa ada zat yang paling cinta, lebih cinta dibandingkan ibu kita kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita diperintahkan oleh Allah yang mencintai kita, dan kita mengaku cinta kepada Allah, kita rindu ridhonya Allah, kita rindu surganya Allah, ya, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidup, paru-paru gratis, ginjal gratis, kehidupan ini gratis dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh interaksi, dan sholat itu disuruh minta sebetulnya. Sholat intinya kan doa. Intinya doa, memuji Allah dan kemudian meminta. Meminta itu dikasih, nggak dikasih dapat pahala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pantang seorang hamba yang mengangkat tangannya meminta kepada Allah, kemudian Allah tidak mengabulkan. Ud'uni astajib lakum. Coba doa sholat nih. Kadang-kadang masalahnya kita waktu sholat itu kadang-kadang kan nggak khusyuk. Rabbighfirli, semua hafal kan? Termasuk artinya warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. 8 permintaan luar biasa. Ini permintaan paling dahsyat ini, ya. Rabbighfirli, ampuni aku ya Allah. Rabbighfirli. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Minta ampun, interaksi langsung kepada Allah, enggak pakai perantara. Warhamni, sayangi aku ya Allah. Wajburni, tutupi kesalahanku supaya orang tak tahu. Seandainya semua aib kita dibuka, malu kita. Termasuk yang sedang ngomong, malu duduk di atas ini. Warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Warzuqni, anugerahkan rezeki kepadaku ya Allah. Wahdini, ya, beri kami petunjuk ya Allah. Wa'afini, lindungi kami. Wa'afini itu lindungi dari penyakit nampak maupun yang tidak nampak. Wa'fu anni, dan ampuni aku ya Allah, maafkan aku. Ini kan permintaan luar biasa. Kita disuruh seperti itu, tentu kita akan menyambut dengan sukacita. Maka kalau kita meyakini apa yang kita kaji, maka kita akan luar biasa, ya. Termasuk ketika kita belajar teknik, belajar nyetir, belajar naik kuda. Kalau kita yakin dengan guru kita dan juga yakin dengan apa yang teknik yang sedang dikaji, maka kita akan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai belajar itu, termasuk ini nasihat untuk sampaikan ke anak-anak kita, jangan semata-mata mencari ijazah. Di beberapa negara Timur Tengah, ada satu kelas itu ada yang umurnya 11, ada yang umurnya 20, ada yang umurnya 25. Karena tidak semua lulus kayak di Indonesia ini kan gitu. Mau pinter nggak pinter, naik kelas semua. Kalau ada nggak naik kelas, yang salah gurunya. Betul nggak di Indonesia ini? Program S1, S2, S3 kalau nggak banyak yang lulus, berarti programnya nggak bagus. Kalau banyak yang lulus, ya akreditasinya A. Ini sebetulnya ngawur. Orang kemampuan orang beda-beda, ya. Mestinya yang lulus yang mampu, yang punya kompetensi. Tidak seperti Indonesia yang digebiah, semua yang umurnya sekian harus lulus SD, yang umurnya sekian lulus SMP. Nggak bisa disamakan seperti itu karena kemampuannya akan berbeda-beda. Nah, ini syarat yang kedua, ya. Mempercayai apa yang kita kaji, ya. Contoh misalnya ketika kita belajar tentang fikih menutup aurat, kita yakin, bukan hanya sekedar belajar. Tidak boleh kita belajar menghadiri majelis taklim niat kita untuk banding-bandingkan ustadz satu dengan ustadz yang lain. Mantap kaji Buya, kalau itu enggak, ini kelompok ini bagus, jangan, ya. Kita ini mau menuntut ilmu untuk kita yakini dan kita amalkan, ya. Jangan hanya mencari ijazah supaya dapat gelar, enggak, ya. Dan yang terakhir, waktu kita 5 menit lagi, yang terakhir, ya, ad-dirasatu min tatbiki, ya. Belajar itu min ajli tatbik, ad-dirasatu min ajli tatbik, dalam rangka untuk diamalkan. Belajar ini untuk diamalkan, bukan sekedar untuk teori, bukan hanya untuk kepuasan intelektual,
bukan hanya untuk kepuasan intelektual, bukan hanya untuk kepuasan hati, tapi untuk diamalkan. Ad-dirasatu min ajli tatbiq itu dipraktekkan, diterapkan. Makanya syariat Islam itu diamalkan, untuk diamalkan, bukan hanya untuk teori. Sekarang ini kan sebagian besar syariat Islam yang dikaji di dunia ini hanya teori. Misalnya hukum hudud, jinayah, itu teori. Ya. Bapak baca ayat Al-Qur'an, perintah maupun larangan itu banyak tak bisa diamalkan. Padahal kita belajar Al-Quran, belajar fikih, belajar usul fikih untuk diamalkan, litatbiq, untuk dipraktekkan. Ya, misalnya ayat surat An-Nur ya, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kita yakin ayat Al-Quran surat An-Nur, pezina laki-laki, pezina perempuan, kalau dia belum muhsan, belum punya suami, belum punya istri, dia berzina, apa hukumannya? Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maka jilidlah dia, cambuklah dia 100 kali. Nah, ini untuk dipraktekkan, tentu tidak sembarang orang, harus hakim, harus negara yang mempraktekkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, belajar ya, terutama belajar agama ini ya, mendalam, yang kedua meyakini, dan kemudian yang ketiga kita berupaya untuk melaksanakannya, mengamalkannya, ya. Maka kalau seandainya itu terjadi, ya, seringkali kita ini kan kadang-kadang ternyuh azan maghrib di komplek-komplek itu, saya sering lihat sibuk orang mancing, bukan mancing ikan-ikan kecil itu untuk mancing, ya, sibuk main burung, sibuk main gaple, ya. Padahal dulu waktu sekolah juga belajar tentang wajibnya sholat, rukun sholat. Waktu dia SD, di SD kan diajari. Apalagi kalau pernah ke madrasah, ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, inilah pesan penting dalam kitab As-Sahsiyah Al-Islamiyah tentang Thariqatul Islam Fid Darsi. Ya, metode pembelajaran dalam Islam harus sungguh-sungguh mendalam, kita yakini, dan untuk diamalkan, bukan untuk menjelek-jelekkan yang lain, bukan untuk kesombongan, bukan untuk kepuasan intelektual bahkan, tapi ujungnya semuanya adalah supaya mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.